Second hari ini tentang Seven Mountains of Influence. So apa itu Seven Mountains of Influence? Ya ini sesuatu yang penting ya, terutama bagi saudara yang berada di usia produktif. Ya, istilah ini mungkin muncul rasanya paling lama 30 tahun yang lalu, 25-30 tahun yang lalu. Ya, ini mulai populer dan banyak sekali diajarkan di khotbah. Karena kita akan belajar apa ini maksudnya Seven Mountains of Influence. Oke, kita masuk ke sini. Pertama, ya ada dua dimensi dari gospel. Satu adalah message, yang kedua ideologi. Nah ini introduction-nya. Message atau evangelism. Ya, yaitu salvation through Jesus, the message that affects you. Jadi yang mempengaruhi kita. Ya, kita menerima Injil, lalu kita selamat jadi orang percaya, kita lahir baru. Itu yang pertama. Tapi yang kedua ini penting sekali, yaitu apa? Ideologi atau influence. Karena kalau kita berhenti yang di nomor satu, kita selamat. Tapi kiri kanan depan belakang kita tidak selamat. That means you are saved, but you are not safe. Because your territory, mereka belum tentu kenal gospel, belum tentu kenal Injil. Kita tahu, kita selamat. Tapi masalahnya, dari teritori yang paling kecil, keluarga, mungkin di komunitas kita, ya, seperti ini komunitas, lebih besar lagi mungkin di pekerjaan, lebih besar lagi di kota, sebuah negara. Jadi bisa terjadi di dalam sebuah kota ada puluhan gereja, tapi kota itu nyemplung. Maksudnya nyemplung adalah mereka tidak menerima keselamatan meskipun jumlah gereja banyak, karena ideologinya gak sampai. Injil berhenti di individu. Nangkap ya? Tidak sampai, tidak ada influence. Nah itu yang penting sekali. Nah, jadi minimal ini ada dua dimensi dari gospel. Nah terus berikutnya, nah ada berbagai macam gospel. Ya, saya ambil dua saja. Pertama, the gospel of salvation. Ini semua orang tahu. Expression of the love of the Father to the world through the Son Jesus Christ. Nah ini perhatikan yang ini. Resipiennya yang menerima adalah orang berdosa. Yang perlu Injil keselamatan tuh orang berdosa. Ya kan? Ya tentunya setiap orang, dalam artian setiap orang di luar Tuhan kita bisa katakan itu tanda kutip dikategorikan sebagai sinners. Begitu terima Tuhan, dibebaskan dari dosa dan seterusnya. Dan di sini God digambarkan sebagai the Father. Makanya Yesus datang mengajarkan God as the Father. Ini semua orang tahu karena gereja semua tahu. Tapi yang kedua jarang yang tahu. The gospel of the kingdom. Ini adalah respons bagi orang yang sudah menerima ini. The gospel of the kingdom. Nanti kita buka ayatnya. Response of the love of the Father. Nah ini manusia yang tadi digambarkan sebagai orang yang berdosa, menerima keselamatan. Ya. Pada saat masuk ke tahapan yang ini, gospel of the kingdom, manusia-manusia tersebut, ya, posisinya berubah. Tidak lagi digambarkan sebagai orang yang lemah yang perlu keselamatan karena dia sudah selamat. Anggap ya. Tapi dia shift to menjadi representative atau the ambassador of the kingdom of God. Dan God is not only the Father, but God is the King. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Nah pertanyaannya, sekarang kita ada di mana? Kita ada di mana? Jangan-jangan kita berhenti di sini setelah puluhan tahun. Sekarang kita, saudara jadi orang Kristen udah lama kan? Udah masuk sini belum? Gitu loh. Makanya tadi ada dimensi gospel sebagai ideologi itu harus masuk ke sini. Gitu. Ya. Kalau kita berhenti di sini, kita sampai selamanya, kita nggak akan bisa menjadi ambasador, representatif. Karena ini berubah mindset. Setelah selamat, habis itu ngapain? Mungkin gitu kan? Setelah menerima keselamatan, kita harus masuk ke the gospel of the kingdom. Nggak bisa di sini terus.
Kita nggak bertumbuh di sini terus. Kita harus masuk sini sehingga kita bisa lihat bahwa God is not only the Father, ini akan tetap, but also the King. Dan kita sebagai perwakilannya, ambasador. Beragam ya saudara? Kita lihat di Matthew 24:14. Nah itu yang saya highlight, itu penting. Nah, ada yang punya bahasa Indonesia nggak? Boleh bacain bahasa Indonesianya. Matius 24 ayat 14. Ada yang pegang bahasa Indonesia? Siapa? Anyone? Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ya. Lalu? Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Nah, kita tahu kita ada di akhir zaman toh. Ada tanda-tanda akhir zaman. But there is one ultimate sign. And then the end will come. Jadi ini harus terjadi dulu, baru then the end will come. Kalau ini belum terjadi, maka the end will not come. Itu kan, ini kalimatnya begitu toh, ya kan? Apa itu yang harus terjadi dulu sebelum the end? Bahasa Indonesia di kesudahannya. Dan Injil Kerajaan, bahasa Indonesia, the Gospel of the Kingdom. Tadi kita udah bahas apa itu, the Gospel of the Kingdom ya. Will be preached in all the world. Perhatikan, kalau bahasa Indonesia tadi di mana? Seluruh dunia, itu udah benar. Bukan in all the earth. The world, bukan the earth. Earth kita bicara physical, global. Tapi kalau world ini berarti di berbagai area kehidupan, di berbagai segi kehidupan. The world, bukan physical earth. Itu harus diberitakan as a witness. Maksudnya apa? Witness as a demonstration. Siapa yang menyaksikan? Siapa yang mendemonstrasikannya? Yaitu tadi orang-orang yang sudah switch dari the gospel of salvation masuk ke the gospel of the kingdom. Orang-orang itu yang berfungsi sebagai representatif atau ambasador. To all nations. Ini bahasa aslinya ethnos. Dari situ kita dapat kata ethnic. Artinya a group of people with the same mindset, with the same concept. Nah ini masuk akal sudah. A group of people. Makanya world bukan earth. A group of people with the same mindset. Satu komunitas biasanya punya mindset yang sama. Satu sekolahan, satu kantor, satu kota, satu gereja, satu bangsa. And then the end will come. Gitu. Nah, tadi kita bicara 7 mountains of influence. Nah, influence itu penting banget. Kita pernah dengar bahwa di Alkitab kita sering dengar berkat yang diberikan kepada bangsa Israel, salah satunya itu kan engkau akan jadi kepala bukan jadi ekor. Menjadi kepala itu apa? Ya, kepala adalah seseorang yang punya influence, punya dampak, punya impact, punya pengaruh. Kita lihat contohnya di Alkitab. Daniel raja bukan, tapi dia punya pengaruh. Yusuf bukan raja, masih ada rajanya. Gitu, masih ada Firaun. Dia bukan rajanya, tapi dia punya pengaruh. Man of influence. Itu yang penting. Karena kalau tidak ada man of influence, gospel akan berhenti di individu. Kita selamat. Tapi kota masuk jurang. Satu bangsa bisa nyemplung. Ya saya harap saudara nangkap ya. Makanya penting banget ada yang namanya man of influence. Nah, kita bagi menjadi 7 area of influence. Makanya sering disebut 7 mountains of influence or 7 spheres of influence atau 7 area di mana influence itu harus ada. Siapa yang menjadi influencer adalah orang-orang yang memahami the gospel of the kingdom, yang menjadi representatif, menjadi ambasador. Itu orang-orang yang harus memberi dampak, memberi pengaruh, dibagi menjadi 7 area. 7 area itu 5 di marketplace, 2 di luar marketplace. Yang di luar marketplace adalah family and religion. Sisanya marketplace. Nomor 1 ini, religion. What is a religion? Spiritual conviction within people of a territory. Orang di dalam satu teritori punya
iman atau pemahaman yang sama tentang hal spirit. Maksudnya adalah begini. Nah, kita tahu ya, kekristenan bukan agama. Religion atau agama atau slash mungkin dalam area ministry atau church ya, itu berada di area ini. Jadi maksudnya begini, saudara. Manusia itu kan otaknya luar biasa pandai. Ya, zaman dulu sebelum ada agama belum ada. Saudara pelajari sejarah zaman prasejarah, mereka tahu mereka menyembah batu. Kenapa batu disembah? Karena mereka tahu ada suatu kuasa lain yang mereka tidak bisa jelaskan. Pada saat mereka memandang langit, kok itu bisa ada bulan, bisa ada bintang, kok matahari bisa terbit tiap hari begitu. Sehingga mereka menyimpulkan ini pasti ada sesuatu yang mengatur. Ada suatu kuasa yang tidak terlihat. Tapi mereka nggak tahu itu apa. Sehingga mereka meng-create suatu keyakinan. Dan mereka membuat yang namanya agama. Jadi agama ini buatan manusia. Ya. Nah, makanya dilihat belief system, sesuatu yang mereka percayai. Belief system is a religion. Nah, sebuah society, komunitas selalu ada religionnya, tanda kutip. Ya. Meskipun mereka tidak menyebutnya itu religion, but they must have believed in something. Mereka akan mempercayai sesuatu. Jadi kalau ada orang yang bilang saya tidak percaya terhadap apapun, dia bohong. Karena dia tidak percaya dengan apapun, at least dia percaya dengan dirinya sendiri. Orang akan harus mempercayai sesuatu. Nah, ini area yang penting sekali. Ya. Dan ini di luar marketplace yang tadi saya udah bilang, di luar marketplace. Gereja ada di sini. Sehingga apapun yang diajarkan di sini ini penting sekali. Jika di atas mimbar diberitakan sesuatu yang keliru, maka hasilnya sekian banyak orang akan punya belief system yang keliru. Maka maksudnya, because wrong belief is very dangerous. Itu akan lead ke wrong living. Wrong belief. Percayanya salah, maka kehidupannya salah. Nah, ini penting sekali. Ya, penting sekali. Walaupun mungkin di dunia semakin modern orang semakin mengabaikan ini. Ini yang pertama. Ada 7 ya, saudara. Ini yang kedua, family. Ini juga amat sangat penting. 7-7-nya sangat penting. Kita tahu family because the Bible begins with family. You know? Penting sekali. Di mata Tuhan penting sekali. Nah, saudara yang sudah berkeluarga, perhatikan baik-baik. 2 orang jadi 1. Cepat atau lambat akan nambah 1. Mungkin nambah 1 lagi, mungkin nambah 1 lagi ya. Suami, istri, lalu ada anak. Ya. Revelation of Jesus pertama kali harus muncul di dalam keluarga, bukan dari gereja. First education start harus di family, bukan dari sekolah. Seorang anak belajar apapun juga pertama harus dari family-nya. Karena kalau dia tidak dapat dari family-nya, apapun yang dia dapat di luar akan dianggap sebagai kebenaran. Meskipun itu keliru. Karena dia nggak dapat dari family. Contoh, jika seorang anak tumbuh tidak pernah belajar berkata tidak, maka jangan heran kalau gedenya ditawarin apapun sama temennya, dia nggak bisa berkata tidak. Karena dia tidak tahu bagaimana berkata tidak. Itu dari mana? Dari sini, family. Gitu loh. Maka family ini harus punya pemahaman tentang the gospel of the kingdom. Sehingga apa yang muncul dari family itu akan strong. Setiap orang baik atau buruk atau jahat, penjahat kelas kakap sekalipun, dia start dari family toh. Ya kan? Suatu hari dalam hidupnya dia dilahirkan dari keluarga. Ya, kita mungkin nggak tahu keluarganya seperti apa. Kita tahunya gedenya jadi jahat, jadi waktu mudanya jadi nakal atau jadi orang yang hebat. Start dari family. Jadi ini yang akan membentuk manusia. Pertama kali adalah family. Ya, makanya father is very important. Father is very important. Itu yang diperkenalkan Yesus di Perjanjian Baru. Dia cuma bawa 1 nama, God as Father. Very, very important. Termasuk itu. Love is shaped in the family, not from outside. This is dangerous. Hati-hati, saudara. Karena kalau ini tidak diperkenalkan di dalam family, anak-anak akan mencari informasi dari luar. Ya, karakter pun demikian. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba ada anak kecil, tapi kelakuannya udah nggak karu-karuan. Karena tidak ada family. Ayah tidak berfungsi, ibu tidak berfungsi, udah pasti yang ini
produknya nggak karu-karuan, gitu loh. Ya, yang sekarang ini penting banget. Ini harus very strong. Kita bicara very strong in the Lord, ya, in the Lord. Karena apa yang dihadapi sekarang? Saya sering kali kalau ketemu orang, ya, karena saudara belum ada yang punya anak wanita dewasa ya, anaknya masih kecil. Aduh. Belum lama saya ketemu orang teman saya, dia punya anak wanita remaja. Saya bilang gini, saya tanya sama dia, pertanyaan gini, ya ini orang Kristen. Pernah kebayang nggak jika tiba-tiba suatu hari anakmu perempuan datang ke rumah bawa pacarnya, terus kamu dikenalkan, dia memperkenalkan pacarnya kepada kamu. Saya nanya nih ngomong sama bapaknya, Pak, kenalin pacar saya, namanya. Kebayang nggak? Coba saudara, kalau saudara jadi orang tuanya mau gimana? Gitu. Dan mungkin rupanya dia nggak pernah bayangkan sebelumnya, gitu loh. Jadi yang namanya keluarga, pertanyaannya selalu gitu. Di dalam keluarga itu ada Kristus atau tidak? Kita bicara value kekristenan, value-nya gitu ada apa enggak? Bukan masalah anak itu ke gereja terus ikut layanan, no, but the value hidup apa enggak, Kristusnya hidup apa enggak. Karena jika tidak, suatu saat dia akan mengambil value dari luar. Udah pasti. Setiap orang tua pasti ya itu tadi, putuskan tidak. But the problem is anaknya udah gede, Udah 18 plus si anak tahu gitu. Begitu 18 dia mau ngapain aja bisa toh, betul toh? Bahkan bisa mengancam orang tuanya, saya bisa laporkan, bisa seperti itu. Gitu loh. Nah, akan sangat menyakitkan hati seorang tua jika dia membesarkan anaknya susah payah dan suatu hari dia menyadari anaknya punya value yang 180 derajat berbeda dengan value-nya dia. Kebayang nggak, saudara? Itu sedang terjadi di keluarga Kristen. Yes. Dan saudara harus tahu bahwa degradasi atau kejatuhan tidak terjadi satu malam. Itu proses yang sudah terjadi bertahun-tahun. Anak tersebut dibentuk oleh value dari luar. Apakah orang tuanya tahu? Apakah orang tuanya tidak tahu? Mungkin orang tuanya tahu tapi didiamkan saja. Kenapa? Karena dianggap tidak berbahaya. Jika tidak ada Kristus, sudah pasti yang lain yang masuk. That is very dangerous. Jika tidak ada Kristus, pasti yang lain yang masuk. Pasti value lain masuk. Gitu. Pertanyaannya kalau udah kayak gitu, mau mutusinnya gimana? Dilarang? Gak bisa. Udah gede kok. Diancam? Gak bisa. Paling dia kabur dari rumah tuh. Dia merasa sudah besar. Gimana? Mau diberikan wejangan-wejangan. Diberikan pengarahan-pengarahan. Bisa sih bisa, tapi itu bersifat dari luar, betul? Dari luar. Yang membuat dia bisa berdiri berkata tidak ada sesuatu yang dari dalam. Dan itu gak satu hari bisa dibentuk, gak bertahun-tahun. Dari kecil bentuknya. Sehingga pada saat besar ditawarkan sesuatu yang tanda kutip terlihat baik, but it's not biblical, dia bisa berkata tidak. Kalau enggak, dia nggak akan ada kuasa dari dalam untuk berkata tidak. Kenapa? Yang di luar itu lebih bagus. Dalamnya nggak ada powernya untuk ngomong tidak. Gitu loh. Itu cuma salah satu contoh. Gimana kalau sebuah keluarga Kristen, pelayan Tuhan baik-baik, tiba-tiba suatu hari anaknya datang dan berkata, Mom, Dad, I am a gay. Coba, rasanya kayak apa orang tuanya? Mau ngomong apa? Itu tidak terjadi satu malam, saudara. Tidak. Benih itu harus tanam sekian tahun baru tumbuh. Somewhere along the way, sesuatu terjadi yang mempengaruhi mindset dia. Dan itu tidak terpantau oleh orang tuanya. Atau orang tuanya tahu, atau terlalu sibuk, atau apa, sekian banyak alasan yang lain. There is a spiritual warfare di dalam family. Broken, pasti sakit hati orang tuanya. Menyesal mau kayak apa. Pertanyaannya gimana ngerubahnya. Itu loh. Orang Indonesia sering bilang itu kecolongan, gitu kan.
kecolongan. Waduh, kok anak saya jadi begini? Itu pertanyaannya, where were you when they were children? Itu yang mau punya anak dan anaknya masih kecil, this is very important. Harus ada Kristus. Jika tidak, kenapa? Karena dunia sedang berusaha mengambil alih Kristus dengan yang namanya LGBT, XIZ, dan seterusnya. Apa yang dilakukan mereka? Mereka berusaha mengerase the image of the Father. Karena in the family bagi mereka nggak perlu ini, cukup mother and mother juga bisa. Ini harus dihilangkan. Saudara tahu, there's a spirit behind that movement. Mereka mau buang ini. Bayangkan itu. Bayangkan itu. Itu yang dihadapi zaman sekarang. Gitu loh. Semakin besar toh itu, makin banyak lagi pengikutnya. Kenapa bisa begitu? Nah, itu nanti di spiritual warfare. So, saya harus cepat, but this is very important. Contoh di Alkitab sudah banyak sekali. Setiap apapun outcome-nya, semua orang buruk, jahat sekalipun, mereka start dari one family. Terutama ini nggak boleh hilang. Ya, image of the Father tidak boleh hilang. Karena akan digantikan oleh yang lain. Next, education. Education itu seperti value system. Ya, kita tahu semua ini penting sekali. Seperti values. Konsep about life itu dimulai di sini, yang namanya education. Dari kecil sampai besar. Orang belajar tentang value, tentang respect, tentang honor, tentang moral itu di sini. Ya, future of a generation of society can be shaped through education. Saudara bisa bayangkan kalau pernah melihat bahwa sebuah society atau bahkan komunitas yang orang-orangnya berpendidikan rendah, beda tuh, ada karakternya beda, cara mereka berbicara, karakternya membentuk karakter itu beda. Nah, kalau saudara punya anak, sekali lagi yang terakhir penting, saudara harus tahu anak saudara diajarin apa. Karena itu mereka menghabiskan waktu di sekolah lebih banyak. Mereka berinteraksi dengan education system lebih banyak porsinya dibandingkan mungkin berinteraksi dengan saudara. Sehingga itu yang dibawa oleh mindset mereka sebagai sebuah kebenaran. Kembali sekarang yang beredar itu bahaya sekali kan. Di sekolah kita nggak tahu, tiba-tiba gurunya bilang, anaknya cewek, kamu kalau udah bosan jadi cewek kasih tahu saya, kamu bisa jadi cowok. Orang tuanya nggak tahu. Tapi itu di sekolah bisa gitu. Bahkan bisa dibilang kalau orang tua kamu melarang kamu, beritahu pihak sekolah. Yeah, because that's kind of abuse. Yeah. It's happening. Sedang terjadi. Anak bisa milih, saya bosan jadi pria, saya bosan jadi wanita. Sekolah bisa mendukung. Tidak semua sekolah seperti itu, tapi ada beberapa yang sudah mengarah seperti itu. Mereka berusaha meniadakan gender. He or she tidak lagi dipakai. Nah, saudara tahu nggak anak saudara diajarin apa di sekolah? Itu jadinya nanti kayak gitu. Sementara saudara ketemu anak saudara di rumah mungkin cuman berapa jam? 2 hours. They finish school. Nah, mereka menghabiskan waktu di dunia pendidikan, ketemu teman-temannya, ketemu gurunya yang kita nggak tahu gurunya siapa, diajarin apa. Ini bahaya sekali. Jadi ini penting banget, yang ini dan ini penting sekali. Semua start di sini. Ingat, semua start di sini. Gitu. Ini penting banget. Nah, ini 7 mountains of influence, sehingga diperlukan anak-anak Tuhan yang memahami the gospel of the kingdom untuk berada di dunia pendidikan. Harus ada seorang guru yang takut akan Tuhan, yang berpegang kepada prinsip Alkitab, yang berada di sini.
Kenapa? Kalau sebuah sekolah sebagus apapun isinya, guru-guru yang tidak mengenal Alkitab, wah ya saudara bisa lihat, mereka akan ikut value dunia. Mereka akan ikut yang dunia. Dan saudara masukkan anak saudara ke situ, kita nggak tahu diajarin apa. Tiba-tiba sekian tahun kok anakku jadi kayak gini. Ya ini yang terjadi. Ya, influence, harus ada people of influence yang ada di sini. Nah ini bahaya sekali, karena setiap orang terikat dengan ini. Di setiap rumah, at least ada satu TV. Biasanya lebih dari satu. Media. Media is a mind control system. Bayangkan saat berapa channel sekarang yang ada di tangan saudara, bisa saudara akses within seconds. Lebih dari 100 channel. Setiap channel mengincar jiwamu. Every single one of them. Gitu loh. Contoh ya. Kenapa kalau iklan kok selalu diulang-ulang? Because they want to make brainwash. Itu dia, jawabannya itu. Gitu loh. Dan saudara gampang inget tuh iklannya. Walaupun pendek, tapi bisa diulang lagi. Dan mereka tahu setiap rumah tuh ada benda ini. Dan mereka tahu setiap orang menghabiskan sekian waktu, sekian jam duduk di hadapan benda ini. Ya, berarti menyerap segala sesuatu yang diberikan dari media. Apalagi sekarang plus internet. Anak kecil pun bisa mengakses internet. Jadi media is a mind control system. This is very dangerous. Karena itu dia bisa memberikan gambaran apapun juga ke dalam jiwa kita. Sumber informasi apapun, baik buruk maupun jahat. Apa yang diberikan di media itu bisa dengan mudah ditangkap sebagai sesuatu yang benar. Meskipun bukan the truth, tapi dianggap benar. Coba aja ada berita negatif. Ya kita masih ingat lah 2 tahun lalu. Setiap jam 11 pagi, angka itu muncul toh. Berapa jumlah yang sakit dan seterusnya. Angka itu benar apa enggak? Siapa yang tahu? Coba aja ganti angkanya. Reaksi orang berubah. Jadi this is very powerful. Iblis tahu loh, tahu saudara. Makanya dia tidak menunggu 1 detik untuk memanfaatkan media untuk mengincar jiwa. Gitu. Makanya perlu seorang yang takut akan Tuhan, yang memahami sistem the kingdom of God untuk berada di sini, mengambil alih media. Dari sekian ratus channel TV, berapa cuman channel TV yang tanda kutip rohani? Cuman segelintir. Gitu loh. Dari sekian juta website, berapa website yang isinya rohani? Cuman sekian persen. Jadi kalau kita jujur saat ini, the kingdom of darkness lebih banyak memanfaatkan ini dibandingkan the kingdom of God. Ya. Media bisa membuat, it can make you hate your church. It can make you hate Christianity. Tampilin aja segala keburukan tentang gereja. Begitu ada kasus di Hillsong, coba. Banyak tuh beritanya, versinya banyak. Tampilan, dari mulai 60 minutes, apa semua. Semuanya tuh kan negatif tuh yang dimunculin tuh. Gimana orang gak benci sama gereja? Tapi itu media. Itu. Gitu. Mereka gak peduli itu bener apa enggak. Pokoknya ini menjual, masukin. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Belum tentu benar beritanya, belum tentu. Tapi mereka tahu apa yang disajikan, apalagi namanya repetition is very dangerous. Orang akan mulai ingat. Dan orang akan percayanya cepat atau lambat sebagai kebenaran. Meskipun belum tentu data itu benar. Itu bisa mengubah belief system. Ya, sekali lagi ini bahaya. It can erase the image of God and change with other image. Sekarang udah terang-terangan tuh yang namanya LGBT di media. Udah terang-terangan. Saudara mungkin ikuti beritanya. Disney is very dangerous. Very dangerous. Dia sudah mulai buat sebuah karakter ya, tokoh Disney yang digambarkan sebagai orang transgender. Itu buat konsumsi anak-anak, bayangin coba. Disney.
Itu dia. Erase the image of God. This is very dangerous. Ya, kenapa ini bahaya sekali? Karena ini powerful dan setiap orang terkonek ke media. Apakah itu internet? Apakah itu TV? Ini terkait erat dengan media. The next mountain, arts and entertainment. Ini juga setiap orang terkonek ke sini. Setiap orang sampai satu tahap di dalam hidupnya pasti mencari yang namanya hiburan, entertainment dalam bentuk apapun. Ya, tentunya paling banyak ya dari media TV atau internet. Ya, kenapa? Dia bisa provides inspiration. Setiap orang yang masuk ke area, saya pernah berada di mountain ini waktu di Indonesia. Saya bergerak di bidang ini. It was so dangerous. Saya pernah bekerja di sekuler, di bidang musik. Ngeri, saudara. Apa yang dihadapi itu ngeri. Dilawan pakai bahasa roh, nggak hilang. Asli, beneran. Kalau itu udah di depanmu, nggak bisa. Nggak bisa. Something harus yang dari dalam. Gitu. Jadi ini bahaya sekali. Tapi perlu ada orang yang benar-benar kuat di dalam Tuhan yang masuk ke sini untuk membawa influence. Sekarang siapa artis paling ketop Hollywood? Siapa? Kebayang nggak? Siapa? Saya nggak begitu ngikutin sekarang. Ada ide? Kata bintang film atau penyanyi siapa? Sebut saja. Tom Cruise maybe. Iya, yang mungkin dari. Iya, betul. Saudara bayangkan Tom Cruise. Tiba-tiba Tom Cruise dalam sebuah wawancara bilang Jesus is the Lord. Saudara bisa bayangkan mungkin orang yang bertobat itu lebih banyak daripada kalau misalkan Benny Hinn yang ngomong misalkan. Belum katakanlah Tom Cruise nggak percaya, bukan orang percaya, dia cuma ngomong. Dia bisa bawa banyak orang. Just because he said that. Terlepas dia percaya apa enggak. Jadi bayangkan ini powerfulnya kayak apa ini? Powerfulnya kayak apa? Gitu loh. Tapi di lain pihak misalkan tiba-tiba Tom Cruise tanya, oke, kenapa kamu kok bisa sukses? Tiba-tiba dia ngomong, tidak ada sesuatu yang bisa saya terima kecuali itu diberikan dari tempat mati. Kalau dia ngomong kayak gitu, itu juga luar biasa toh. Orang akan percaya. Harus hipnotis dia kok. Kenapa? Ngomong gitu kok nanti ini. Kenapa? Harus hipnotis Tom Cruise supaya dia ngomong gitu nanti. Itu dia. Makanya saudara mungkin gak heran kalau banyak tiba-tiba artis yang sudah terkenal tiba-tiba dijamah Tuhan, itu dipakai Tuhan. Karena apa? Karena ini itu powerful. Ini powerful. Image, celebrities itu image. Tinggal bedanya dua. Roh apa yang ada di dalam dia? Kalau nggak gelap, terang udah. Gitu. Tapi kita tahu pada kenyataannya lebih banyak yang gelap tuh. Gitu. Perlu ada anak-anak Tuhan yang benar-benar orang-orang yang takut akan Tuhan yang masuk ke sini untuk menguasai this mountain, arts entertainment. Tapi very dangerous. Kalau nggak kuat, hanyut pasti hanyut. Bahaya sekali. Dan ini kenapa powerful? Karena ini bisa mempengaruhi area lain. Area saudara sebut saja. Dari masuk pemerintahan bisa pengaruh. Bisnis bisa terpengaruh. Contohnya apa? Bahkan pemerintahan atau government atau politik sekalipun kampanye pakai artis tuh. Bener kan? Apa hubungannya? Nggak ada sebetulnya. Tapi masuk. Jadi ini bisa kemana aja. Bisnis, produknya apapun juga nggak ada hubungannya, panggil artis, selebriti untuk merepresent produknya. This is very powerful. Government. Ya, saudara tahu ya. Government ini yang dimaksud adalah begini. Ada yang orang government nggak? Di sini nggak ada ya. Maksudnya bukan cuma pegawai negeri yang terlibat politik ya. Kalau pegawai negeri kerja ya, maksudnya yang government yang di tingkat politik. Ya, itu penting sekali.
Seberapapun banyaknya gereja, sekuat apapun gereja, satu policy dari government bisa shutdown. Yeah. Bayangkan. Satu policy yang ditandatangan di tingkat federal itu bisa mempengaruhi kekristenan dalam satu negara. Bayangkan. Gitu loh. Nah sekarang government ini isinya orang-orang model apa? Itu kan pertanyaannya. Kalau orang-orang yang berada di meja-meja pengambil keputusan adalah orang yang takut akan Tuhan, tahu firman Tuhan, mereka tahu the gospel of the kingdom, maka satu kota, satu bangsa bisa berubah. Maka ini harus dimenangkan ini. Ini harus dimenangkan. Harus ada semakin banyak orang percaya yang mau berkarir masuk ke dalam politik. Seringkali kita dengar bahwa politik is bad ya, politik itu buruk, politik itu kotor, tapi tetap harus ada anak Tuhan yang mau masuk situ. Kalau enggak, ini isinya orang macam apa nanti? Ini menentukan nasib bangsa loh. Ini menentukan nasib bangsa. Ya, karena dia mengendalikan hukum. Ya, policy yang dikeluarkan di tingkat state ataupun di tingkat federal, gereja kepengaruh, setiap orang kepengaruh. Saudara tahu kan bahkan sekarang transgender itu mau disupport Medicare. Jadi saudara bayar pajak itu untuk mendukung mereka. Can you believe that? Bayangkan. Makanya waktu itu ada itu kenapa ada polling kan, ada banyak yang nggak setuju memang ya, buat polling segala macam kayak gitu. Ya. Saya cuma saran ya, kalau ada kayak gitu-gitu, ada polling atau apapun juga, yang kan suka gitu kan polling. Ya polling is belum tentu misalkan oke, dibutuhkan misalkan 100.000 tanda tangan untuk bikin polling supaya usulan tersebut misalkan tidak diterima di tingkat federal, misalkan seperti itu. Dapat 100.000 plus tanda tangan, belum tentu juga itu masih tetap harus diolah. Tapi paling tidak itu create awareness bahwa ternyata banyak orang nggak setuju, ngerti kan? Saya belajar sesuatu, kalau ada kayak gitu saya akan ikut bersuara, meskipun itu cuma satu suara. Kenapa? Satu society, kota atau negara bisa nyemplung jatuh hanya bukan karena nggak ada orang baik, karena orang baiknya diem aja, sehingga yang berbicara adalah orang jahat. Gitu. Seringkali kita nggak mau kan, udahlah buat apa, cuma satu suara gitu. Nah kalau semua orang mikir gitu, apa jadinya? Gitu loh. Saudara tahu nggak kenapa LGBT itu sekarang begitu kuat? Tengoklah 10-20 tahun lalu, kan nggak ada toh? Bukan nggak ada mungkin, tapi underground. Sekarang kenapa bisa terang-terangan? Jadi itu orangnya kan tanda kutip semakin banyak. Ya. Pada saat mereka masih underground, masih jarang, itu dianggap tabu, betul loh. Saat mereka berjalan di dalam komunitas mereka, komunitas yang terkecil lah, katakanlah suburb lah mungkin. Mereka ketemu orang yang serupa, mereka akan bersosialisasi karena kamu sama dengan saya, gitu kan, gitu. Dan terus seperti itu terus. Semakin jumlahnya banyak, ya, mereka mulai berani untuk demand, karena mereka pikir kita ternyata tidak sedikit. Dan itu nggak berhenti. Sampai ada satu saja berhasil masuk parlemen, itu ceritanya beda. Selalu harus ada yang masuk ke government. Dan saya yakin di government udah banyak. Makanya orang-orang yang meloloskan peraturan-peraturan yang mendukung LGBT, most likely mereka ya part of itu dia. Seperti itu. Itu yang terjadi. Bagaimana bisa Prime Minister kita dengan bangga berkata, I will be the first Prime Minister yang ikut parade Mardi Gras. Saudara tahu itu? Dia dengan bangga menyatakan, saya jadi Perdana Menteri yang pertama. Coba bayangin, itu terbesar di dunia loh, yang ada di Sydney. Behind your backyard. Apa yang terjadi? Mereka semakin besar toh, semakin besar. Karena sudah banyak orang-orang mereka ada di sini. Gitu loh. Pertanyaannya, ada nggak anak-anak Tuhan yang masuk sini?
harus ada. Ini harus dimenangkan. Ini harus dimenangkan. Saudara tahu di Alkitab Daniel. Daniel itu member of parliament. Dia anggota parlemen Babilonia. Dia orang buangan, saudara. Orang buangan. Bangsa Israel dikalahkan, penduduknya dicomot, dipilihin anak-anak mudanya, ya, yang masih muda, harus dilatih, di-training selama 3 tahun, belajar bahasa orang-orang Kasdim, Babilonia. Lalu habis itu diinterview sendiri sama raja untuk dipekerjakan bagi raja. Salah satunya Daniel. Lalu ada 3 orang lagi temannya. Hananiah, Misael, Asaria. Yang lebih dikenal dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Diganti pula namanya. Kenapa harus diganti namanya? Kenapa mereka harus belajar bahasa yang baru? Karena si Babilonia, ya, mau supaya mereka melupakan background mereka, melupakan Tuhan mereka. Namanya diganti. Daniel. Segala sesuatu kalau saudara jumpai di Alkitab yang belakangnya El atau Yah, itu dari Elohim dan Yahweh. Daniel, Mishael, Azariah, Isaiah, Ezekiel. Semua yang El atau Yah. Elijah, Elisha. Yah itu Yahweh. Buang semua. Harus ganti. Daniel jadi anggota parlemen. Itu orang buangan. Hidupnya gak gampang, Daniel. Dicabut dari akarnya, dicabut dari keluarganya, dipaksa, tanda kutip, kerja untuk musuh. Kayak apa pressure-nya? Apa hidupnya enak? No, saya yakin nggak. Dia survive 4 raja. 4 raja ganti loh. Rajanya mati, ganti. Dia nggak mati-mati. 4 different kings. Daniel. It's in the Bible. Gitu. Bagaimana pada saat dia tertekan? Dia harus ke gereja gitu, menunggu khotbah-khotbah penghiburan. Siapa kira-kira? Dia harus konseling sama siapa? Daniel. Kalau dia tertekan, terancam, gak ada. Cuman satu. Dia berdoa 3 kali sehari menghadap Yerusalem. Pada saat dia berdoa puasa 21 hari, Alkitab mencatat seluruh area geger, terjadi peperangan di udara gara-gara satu orang, one single person berdoa. Orang government menggagalkan sebuah law, menggagalkan hukum. Daniel tuh saya baca sendirilah isi doanya apa. Ya. Satu orang doang. Kok bisa gitu? Bagaimana kalau parlemen di Australia isinya 10 aja anak Tuhan yang berdoa? Pasti berubah negeri ini. Ini satu orang loh. Satu orang. Yang benar-benar tahu. Nah, kenapa kita belajar ini? Kita harus tahu, saudara. Seringkali kita sampai satu titik kita harus dewasa. Maksudnya gini, oke lah, seringkali kita discourage, mengalami masalah, trouble gini, kita butuh penghiburan. Tapi tidak selalu kita bisa datang ke gereja menuntut sesuatu tanda kutip penghiburan. Kalau enggak, kapan dewasanya? Makanya tadi saya pakai contoh Daniel. Daniel kalau stres butuh penghiburan, dia mau lari kemana? Gak bisa. Dia hidup di negeri musuh. Tapi kok bisa begitu luar biasa? Alkitab mencatat he's got excellent spirit. Excellent spirit itu apa? Excellent spirit. Sampai kayak gitu. Cuma satu orang. Bukan tanpa risiko. Ya, saudara tahu risiko ya dia dibuang ke kandang singa. Tapi perlu ini. Yusuf adalah orang pemerintahan. Gara-gara satu orang Mesir menjadi makmur. Dan dia dipakai Tuhan bukan cuma di pemerintahan tapi di bisnis. Makmur. Mesir menjadi makmur, menjadi kaya karena dagang, ya, ide dagang yang cuma dibuat oleh Yusuf. Saat dia berdiri di depan Firaun, dia cuma bilang, Tuanku Raja harus mencari seorang yang sanggup untuk menjalankan ide-idenya, kan dikasih sama raja, ya kan? 7 tahun kelimpahan, kumpulkan semua
1/5 kumpulkan semua karena akan ada 7 tahun kelaparan. Terus dia mengusulkan, Tuanku Raja harus mencari seorang yang berhikmat begini, yang sanggup begini-begini. Itu sebetulnya secara halus Yusuf bilang, lu nggak akan nemuin orang lain, cuma gue yang bisa. Gitu loh. Cari semua orang di dalam kerajaanmu yang punya track record seperti aku, pernah dikhianati, pernah difitnah, pernah dibuang ke dalam sumur, pernah dijual sebagai budak, dan tetap punya Tuhan Allah Israel. Secara halus sebetulnya dia cuma ngomong gitu. Saudara, Tuanku Raja harus mencari raja yang tahu, ya udah kamu orangnya. Dia nggak pernah ngimpi. Malam ini dia tidur sebagai narapidana, besok dia bangun sebagai Perdana Menteri. Man of influence. Dia bukan rajanya, tapi si raja bilang, kamu menguasai semuanya. Tahta inilah satu-satunya kelebihanku daripada kamu. Bayangin, orang asing. Business and government, Yusuf. Ya, bisnis saudara tahulah. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Ya, karena di dalam satu society perlu ada yang namanya ekonomi yang terus berputar. Jadi harus ada anak-anak Tuhan yang powerful di area ini. 7. Ingat 7 itu apa? 2, di luar marketplace, 5 marketplace. Yaitu yang di luar marketplace, family dan religion. Lalu 5 sisanya apa? Education, art, entertainment, media, government, and business. Nah pertanyaannya, sekarang saudara ada di yang mana? You have to get in one of them. Atau saudara pasti sudah ada di salah satu di antaranya. Saudara masuk yang mana? Saya ada di yang tadi, yang 2 pertama. Saya bukan di marketplace. Nggak tahu kalau tiba-tiba Tuhan bawa saya ke marketplace. Tapi at this moment, saya belum masuk marketplace. Belum berada di dalamnya. Saudara ada di mana? Ada yang businessman di sini. Ada yang di government kah? Ada yang bergerak di bidang media? Kalau saudara misalkan, katakanlah saudara ada di sini misalkan, saudara harus berani sampai puncak. Karena Tuhan perlu orangnya di tingkat parlemen. Ya, kalau saudara ada di sini, Tuhan yang akan membuat saudara sukses sampai ngetop jadi selebriti, sehingga pada saat saudara buka mulut dan berkata semua karena Tuhan, mereka akan percaya. Setiap bagian perlu orang. Ada yang di sini kah? Maksud saya begini, saudara berani punya pemikiran begini. Karena mostly gini, mostly kita orang Indonesia kesini tuh kan tanda kutip merantau tuh, modenya merantau. Merantau tuh gini, ya udahlah, ngapain aja udah pokoknya bisa survive. Itu nggak salah, tapi itu cuma satu tahap gitu loh. Kalau kita berjalan di dalam Tuhan, dia akan bawa kita naik pasti. Berarti apa? More challenge. Kita harus berani berkata, yes Lord, I'm going up. Dengan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi harus berani sampai top. Kalau saudara misalkan ada di sini, istri saya di sini soalnya. Saya bilang juga sama dia, kamu harus berani suatu saat kamu jadi kepala sekolahnya. Bukan cuma itu, kamu harus bisa jadi suatu saat kamu masuk ke government di dalam departemen pendidikan. Wah, tapi banyak pekerjaan makanya susah. Well, it's biblical. Kalau enggak, siapa yang mau masuk situ? Anak Tuhan, siapa yang masuk situ? Dalam arti, if you are there, harus berani sampai mentok. Harus ada orang yang rela jadi Yusuf. Harus ada orang yang rela jadi Daniel masuk sini. Tidak semua kita dipanggil menjadi Elia. Itu nggak bisa ditukar. Kita nggak bisa bawa Elia ke government, nggak bisa. Urusannya Elia adalah memanggil api dari langit, kelar. Urusannya Elia itu prophesy. Dia bukan di sini. Elia di sini. Gitu loh. Nggak bisa ditukar. Jangan coba tukar-tukar Elia ditukar sama Daniel. Nggak bisa. Kalau saudara panggilan saudara Elia, jadi Alkitab isinya adalah stories dan tokoh-tokoh dan karakter. Pada saat kita buka, kita bisa punya gambaran. Oh, kira-kira saya modelnya seperti apa? Gitu loh. Kalau panggilan saudara bukan Elia, panggilan saudara di sini,
ya, panggilan saudara di media, panggilan saudara di sini atau di sini, jadilah Daniel kalau memang harus jadi Daniel. Jadilah Yusuf kalau harus jadi Yusuf. Ya. Bagaimana dengan family? Harus ada seorang yang namanya Ruth di Alkitab. Jangan suruh Ruth masuk ke government, nggak bisa. Jangan ditukar-tukar. Harus ada seorang yang namanya Esther. Esther harus berada di sampingnya raja. Karena dia yang akan menyelamatkan bangsa Israel pada saat bangsa Israel mau dimusnahkan. Harus ada. Itu dia. Gitu. Nah, saudara temukan itu di mana panggilan. Jadi hidup kita bukan cuma day by day doang, pokoknya saya survive. It's good, it's okay, itu nggak salah. Tapi jika saudara berjalan sama Tuhan, ya, saudara harus pindah dari sini ke sini. Because this is the response of that one. Saudara sudah selamat, now you are here. Representatif. Bukan lagi orang yang Lord, I need salvation juga. Engkau sudah selamat sekarang ini. Gitu. Masuk. Karena ini harus tergenapi. Gospel of Kingdom harus diberitakan. Itu dia maksudnya. Gitu. Kadang satu orang bisa panggilannya lebih dari satu. Yes, bisa. Seperti tadi saya udah bilang, Yusuf, dia di government, dia juga bisnis juga. Itu. Paulus pun juga demikian. Ya. Ada orang mungkin yang dipanggil cuma di family. That's okay, nggak apa-apa. Gitu. Tapi harus berani punya mindset saudara akan menjadi seseorang, sesuatu yang besar. Itu dia.